yang kami lakukan itu mengajarkan bahwa kalau berpolitik itu adalah hal di mana masyarakat ikut berpartisipasi untuk membangun negeri. Karena ketika kita memilih calon yang dalam tanda kutip ini salah gitu, itu kan yang rugi juga mereka sendiri. Jadi yang kami tanamkan pada mereka itu adalah Dinamis episode ke-26 masih seputar geliat parpol menuju pemilihan serentak tahun 2024, kali ini bersama DPD Partai Nasdem Kabupaten Klaten. Menghadirkan narasumber Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Klaten, Willy Paul Rindo-Rindo. Dipandu oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Klaten, Syamsul Ma'arif SPDI. Selalu saksikan Dinamis di channel YouTube KPU Klaten setiap Kamis mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih dimanapun berada. Masih bersama KPU Kabupaten Klaten di Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis di episode ke-26. Masih di tema geliat partai politik menuju pemilu 2024. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Klaten yang pada pagi hari ini datang langsung Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Klaten, Mas Willy Paul Rindo. Selamat pagi Mas Paul. selamat pagi Pak. Mantap. Kita manggilnya Mas Willy. Iya, Willy Paul sama aja sih. Oke. Selamat pagi Mas Willy. Selamat pagi. Sehat? Oh, sehat sekali. Alhamdulillah. Bagaimana kesibukannya pada hari ini? Silahkan bisa menyapa sahabat pemilih. Oh, ini namanya sahabat pemilih ya. Selamat pagi sahabat pemilih. Oke, pada episode kali ini KPU Kabupaten Klaten mengambil tema geliat partai politik menuju pemilu 2024. Kita ketahui meskipun pemilunya masih lama, tapi kayaknya sudah sangat menuju ke sana. Ini geliat partai politik sudah, persiapannya sudah kelihatan menggeliat sekali. Bagaimana ini di Kabupaten Klaten dari Partai Nasdem ini? Kebetulan kami di Partai Nasdem ini memang kemarin sedang melakukan restrukturisasi. Itu dalam rangka untuk memperkuat jaringan. Jadi ketika kami ingin memperkuat jaringan, kami membutuhkan juga tokoh-tokoh. Jadi kami merekrut tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Klaten dalam rangka supaya Partai Nasdem ini terutama yang di Klaten ini bisa lebih berkembang, bisa lebih fleksibel. Dalam hal ini kan kami partai nasionalis, kami bisa dalam segala golongan itu kami bisa masuk ya, ibaratnya gitu. Jadi tidak terbatas untuk golongan tertentu ya? Enggak, karena partai kami sangat terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung di partai kami. Kira-kira gambarannya seperti apa di DPD Partai Nasdem atau Partai Nasdem ini di Kabupaten Klaten saat ini seperti apa? Saat ini kami banyak ya Pak, campuran dari ex partai lain untuk gabung di kami ini dan sebagainya. Jadi seperti misalnya ketua kami sekarang kan baru, namanya beliau DRS Harjanto STMD. Ketuanya sekarang baru. Dan saya sendiri sebagai sekretaris dan bendaharanya sekarang Pak Sukari. Jadi memang sekarang ini Partai Nasdem ini yang di Klaten ini sedang memperkuat diri dengan cara merekrut orang-orang berpotensi, begitu. Orang-orang yang sudah malang melintang. Punya malang melintang dalam bidang politik lah, istilahnya seperti itu.
visi misinya kira-kira seperti apa Partai Nasdem ini? Kalau visi misi Partai Nasdem sendiri itu adalah memiliki visi tentang semata-mata bukan untuk kekuasaan gitu. Partai Nasdem sendiri itu tercipta bukan karena ingin berkuasa atau ingin menggesekkan ada pergesekan kepentingan. Jadi Partai Nasdem ini tercipta, tapi Partai Nasdem ini terjun ke politik untuk suatu tujuan mulia, yaitu Partai Nasdem memasuki gelanggang politik untuk mencapai tujuan-tujuan memantapkan eksistensi negara, memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang Partai Nasdem ini memang fokus pada gerakan perubahan yang selama ini belum tercipta di Indonesia ini sejak tahun 45 itu, yang dicita-citakan dari waktu kemerdekaan itu sampai sekarang belum tercipta gitu. Makanya Partai Nasdem ini hadir untuk melakukan perubahan yang real dan nyata. Buktinya kami ketua partai kami ini Pak Surya Paloh itu memang benar-benar fokus terhadap perubahan. Beliau tidak mencalonkan dirinya sendiri untuk menjadi presiden, tapi membuka pintu selebar-lebarnya untuk calon istilahnya anak-anak bangsa yang punya potensi kuat untuk membangun bangsa ini sehingga bisa dicalonkan lewat Partai Nasdem. Kami sangat terbuka di partai ini, dan kami pada intinya no mahar. Jadi tidak ada mahar di partai kami. Kami tidak memunguti biaya sepeser pun ketika kami mencalonkan sesuatu orang. Dari caleg atau calon bupati, calon gubernur, siapapun yang kami usung, kami tidak meminta biaya sepeser pun. Oke. Itu yang diusung kembangkan Partai Nasdem. Karena dari habit itulah membiasakan bahwa kami ini membuktikan kami ini tidak minta balen gitu. Maksudnya tidak minta biar nanti calon yang nanti kami usung itu dia tidak mencari balen, istilahnya gitu. Tidak mencari gimana caranya uang saya biar kembali gitu. Enggak, tapi biar dia fokus terhadap pembangunan dan bersifat real. Jadi orang yang kami calonkan ini harapannya adalah orang-orang yang benar-benar fokus gitu. Jadi tidak mencari keuntungan pribadi, karena dari pencalonnya sendiri itu dia harusnya tidak keluar uang gitu untuk istilahnya bergabung di partai kami gitu. Ini Mas Willy ini sekarang apalagi menjadi anggota dewan ya, satu-satunya dari Partai Nasdem di Kabupaten Klaten ini. Kira-kira partai politik ini kan menjadi satu pilar penting di dalam demokrasi dan pendidikan politik, karena politik ini adalah keniscayaan di Indonesia. Demokrasi ini adalah keniscayaan untuk memilih suatu pemimpin dengan cara memilih pemimpin secara langsung. Tentunya hal tersebut harus dibarengi dengan proses-proses pendidikan politik, pendidikan pemilih. Kira-kira sejauh mana yang dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Klaten dalam rangka pendidikan pemilih kepada seluruh sahabat pemilih atau pemilih baik pemula, perempuan atau semua varian segmen pemilih itu kira-kira seperti apa yang dilakukan maupun yang akan dilakukan? Di partai kami sendiri ini memang sangat kreatif Pak. Jadi kami misalnya di pemilih pemula atau pemilih milenial begitu, kami banyak sekali program-program pelatihan terkait berpolitik gitu Pak. Bahwa kami menyadarkan bahwa anak-anak muda milenial ini atau pemilih pemula ini, politik itu bukan hal yang jahat gitu untuk dilakukan gitu. Bukan hal yang tidak baik. Wah, kalau saya berpolitik berarti saya tidak baik. Kan sekarang kan dianggap seperti itu. Tapi yang kami lakukan itu mengajarkan bahwa kalau berpolitik itu adalah hal di mana masyarakat ikut berpartisipasi untuk membangun negeri. Karena ketika kita memilih calon yang dalam tanda kutip ini salah gitu, itu kan yang rugi juga mereka sendiri.
Jadi yang kami tanamkan dada mereka itu adalah ini untuk kita, bukan untuk mereka. Iya. Jadi pada dasarnya kami melakukan pendidikan politik untuk yang kaum milenial, pemilih pemula itu seperti itu, dan untuk pemilih-pemilih yang notabene buruh atau tani gitu, kami ada gerakan buruh juga, ada kelompok istilahnya kelompok tani gitu dari Partai Nasdem, binaan Partai Nasdem yang saat ini sudah berkembang tentang penggunaan pupuk organik misalnya seperti itu, supaya tidak merusak hara atau pada tanah itu, misalnya seperti itu. Jadi nggak cuma kami mengajarkan politik saja, tapi di situ kami bina bagaimana mereka bisa maju juga secara menunjukkan peran partai politik ini. Nah, di situ peran kami sebagai partai politik nggak hanya yuk kamu besok pilih aku, terus bagaimana caranya gitu, enggak. Tapi kami di sini selama misalnya saya terpilih ini, saya akan selalu membina orang-orang saya, terlebih yang ada di dapil saya. Itu kan sebagai tugas dan kewajiban kami sebagai anggota dewan dan sebagai petugas partai. Apalagi Mas Willy ini mewakili segmen anak muda ya. Jadi kan kira-kira supaya tidak anti politik itu, kira-kira yang dialami Mas Willy sendiri seperti apa? Jadi supaya pemilih-pemilih di Kabupaten Klaten ini juga tertarik, bagaimana menarik untuk tidak hanya memilih, kira-kira proses rekrutmen SDM kira-kira seperti apa itu? Ya, kami lewat apa yang mereka senangi, Pak. Misalnya kemarin saya membuat turnamen Mobile Legends. Itu kan banyak sekali yang berminat dengan game itu ya, anak muda sekarang. Makanya terus saya bikin acara Mobile Legends itu, tapi saya sisipkan sisi politiknya. Nah, di dalam situ bagaimana ketika kami sebagai partai itu juga peduli terhadap e-sport gitu. Sekarang kan kita ada di era istilah digital gitu ya, Pak. Di mana semua serba digital. Ini bisa menjadi profesi. Kami meyakinkan bahwa di masa depan itu memang ini akan menjadi profesi yang bisa dibilang olahraga yang akan sangat diminati gitu. Jadi mulai sekarang kami juga sounding juga hal-hal seperti itu. Nah, dalam hal ini mereka terus jadi tertarik, wah ternyata Partai Nasdem ini peduli terhadap hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi saya ingin meyakinkan pada teman-teman yang apalagi milenial dan pemula itu bahwa kami benar-benar sangat ingin merangkul, ingin istilahnya memajukan para pemuda-pemuda ini, nggak harus dari sisi akademis saja, tapi non akademis pun kami siap bantu. Misalnya olahraga badminton atau volley. Di Klaten kan badminton itu kan sangat top. Banyak atlet-atlet besar di Klaten. Tapi di Klaten sendiri ini misalnya kurang diperhatikan ya, Pak. Misalnya kita punya Nova Widianto. Dia sekarang pelatih ganda campuran. Orang nggak tahu, Pak, itu orang Klaten. Kan lucu. Dia pelatih timnas tuh, pelatih timnas ganda campuran, tapi orang nggak tahu itu siapa. Itu kan lucu, padahal dia orang Wedi itu. Misalnya seperti itu. Adik saya kemarin dia atlet jarum, kebetulan juara dunia di Slovenia. Orang nggak ada yang tahu, Pak, orang Klaten nggak ada yang tahu. Nah itu kan saya pikir, oh berarti memang kurangnya kepedulian pemerintah ini terhadap yang non akademis, Pak. Padahal ini sangat berpotensi memajukan daerah. Apalagi nama-nama Klaten ini bisa didengar dari atlet-atlet itu, Pak. Oh iya. Nah ini tentunya semua itu dalam rangka proses pendidikan politik dan kemudian proses rekrutmen SDM dan sebagainya ini untuk bergabung di Partai Nasdem ini dalam rangka tentunya membangun Partai Nasdem yang lebih baik. Nah ini kira-kira seperti apa yang akan dilakukan atau sudah dilakukan menuju
proses di 2024 yang Oke. saat ini sudah beberapa partai politik bahkan sudah mengajukan calon presiden. Kira-kira Partai Nasdem seperti apa dalam persiapan baik secara struktural maupun secara gerakan itu seperti apa? Oke. Mungkin kalau secara gambaran umumnya di Partai Nasdem untuk Klaten, pertama Klaten itu kami sedang membentuk dari tingkat desa sampai ke RT RW. Jadi kalau misalnya dari tingkat kecamatan mungkin kami sudah clear ya Pak, kita lengkap semua. Dari tingkat desa itu mungkin beberapa kami belum ada, tapi kami sedang berusaha untuk melengkapi gitu. Dan terlebih lagi untuk istilahnya caleg-caleg ini kami sudah punya siapa-siapanya, itu cuman kami sedang istilahnya mempertimbangkan apakah ini benar-benar calon yang pantas untuk dicalonkan di Partai Nasdem gitu, seperti apa ya, fit and proper test gitu ya. Jadi kami penjaringan, jadi jangan sampai calon yang dari Partai Nasdem ini calon abal-abal, calon asal-asal, yang ketika nanti jadi itu ya cuma untuk kepentingan pribadi. Jadi benar-benar calon yang dari kami ini calon yang benar-benar mengusung kepentingan Partai Nasdem, yang yaitu adalah gerakan perubahan. Dan kalau dari tingkat nasional memang Partai Nasdem sendiri ini sedang istilahnya membuka untuk para calon-calon dari tingkat RI, provinsi, dan apalagi presiden ya Pak ya. Yang paling penting ini adalah presiden itu sudah, Nasdem itu sudah membuka gitu. Siapa yang mau istilahnya diusung Partai Nasdem itu, Nasdem sudah membuka itu. Begitu. Jadi persiapannya sudah sangat siap pastinya ini. Iya. Menghadapi pemilu 2024 ini. Oke. Lebih dari siap Pak? Memang kami sendiri target secara nasional, memang kami menargetkan diri sendiri adalah pemenang kedua pemilu gitu Pak. Secara nasional. Klaten kira-kira berapa kursi targetnya? Kalau kami realistis Pak, karena saya realistis, jadi minimal untuk di Klaten sendiri 1 dapil 1 Pak. 1 dapil 1. Minimal itu. Oke, saya kira mungkin ada yang disampaikan kepada sahabat pemilih untuk dalam proses pendidikan politik di Kabupaten Klaten. Untuk sahabat pemilih, jangan ragu untuk berpolitik. Dalam hal ini berpolitik itu tidak harus tergabung dalam suatu partai politik, tetapi mengikuti informasi dalam hal politik, dan jangan lupa harus memilih. Kalau golput itu sama saja panjenengan semua itu menyesarakan negara panjenengan semua sendiri. Jadi siapapun itu pilihlah gitu. Jangan sampai golput. Tapi dalam hal ini karena saya Partai Nasdem dan partai kami ini adalah Partai Perubahan, apabila sahabat-sahabat pemilih ingin perubahan, pilihlah Partai Nasdem. Oke, saya kira begitu obrolan kita pagi hari ini Mas Willy, sangat luar biasa sekali. Semoga dalam rangka proses pembangunan pendidikan pemilih di Kabupaten Klaten ini betul-betul bisa maksimal, sehingga partai politik menjadi pilar penting bagi demokrasi ini, dapat memajukan maupun menambah wawasan pendidikan pemilih di Kabupaten Klaten ini. Jangan lupa sahabat pemilih like, comment, share, subscribe YouTube KPU Kabupaten Klaten. Terima kasih sekali lagi Mas Willy, salam sehat, semoga selalu diberi kemudahan. Amin. Sekian sahabat pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.